Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, aku Tera. Nah, di video kali ini aku bersama seorang dosen dari Fakultas Pertanian Universitas Gadjah Mada. Nah, ini merupakan dosen muda ya, bernama Mas Taufan Alam SP MSc. Nah, say hi dong Mas buat teman-teman semua. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana, sehat teman-teman semua? Semoga sehat, amin. Semoga sehat, semoga tetap semangat di kala pandemi ini agar tetap bisa melakukan aktivitas dengan baik. Amin. Jadi ini di sela-sela kesibukannya, terima kasih sekali Mas Taufan karena sudah menyempatkan untuk diajak berbincang-bincang. Diajak ya kita ngobrol sharing lah ya untuk semoga bisa ilmunya bermanfaat. Yes. Nah, for the better agriculture in Indonesia. Oh iya, boleh. Oke banget. Nah, ini kita panggilnya sih Mas Topan ya, sebagai panggilan akrab lah ya untuk di kampus ini. Dan siapa sih yang nggak kenal sama dosen yang favorit sih bisa dibilang ya. Apalagi kalau So pasti. Nah, jadi ini merupakan dosen favorit, dosen yang paling humble, yang masih banyak sih dosen yang humble juga, tapi ini karena ya udahlah kayak gitu pokoknya. Nah, untuk kali ini di video ini kita akan ngomongin tentang kedaulatan pangan. Nah, mungkin di sini emang bahasannya agak berat lah ya daripada video-videoku sebelumnya. Nah, ya, karena dibikin ringan aja. Oh, dibikin ringan. Alhamdulillah, berarti bisa dibikin ringan. Karena kan di sebelahku ini kan udah dosen, jadinya harus ya sayang lah kalau misalnya nggak digali, nggak dimanfaatkan, bener banget. Sarkasmenya. Nah, terjawab sudah. Oke. Jadi kita mau ngomongin tentang kedaulatan pangan nih. Nah, sebenarnya apa sih kedaulatan pangan tuh? Mungkin teman-teman juga udah pada sering dengar, udah tahu apa itu kedaulatan pangan. Nah, mau aku tanya ini ke Mas Topan, sebenarnya gimana sih kedaulatan pangan itu? Mau yang gampang atau yang susah? Kayaknya yang gampang aja deh. Yang gampang aja ya, yang simple. Kedaulatan pangan itu berdiri di kaki sendiri, bisa memenuhi kebutuhan pangan bagi masyarakat. Seperti itu, so simple itu. Berarti kita nggak ada impor atau? Yes, itu salah satu indikator dari kedaulatan pangan. Nah, lebih baik lagi kalau kita berdikari di kaki sendiri, memenuhi kebutuhan sendiri, dan bisa ekspor. Nah, itu akan lebih baik lagi. Nah, kuncinya kita bisa memenuhi kebutuhan, khususnya kebutuhan pangan bagi negara kita. Seperti itu, Mbak Tera. Oh, kayak gitu. Nah, ngomong-ngomong tentang kedaulatan pangan nih, kayaknya sih emang ada hubungannya dengan Lumbung Pangan Mataram. Nah, mungkin teman-teman juga masih agak awam ya sama kata-kata Lumbung Pangan Mataram. Nah, sebenarnya apa sih hubungannya Lumbung Pangan Mataram sama kedaulatan pangan? Lalu mungkin bisa dijelasin kali ya, kayak Lumbung Pangan Mataram itu apa sih artinya sebenarnya? Oke. Jadi mungkin ceritanya agak panjang ya, tetapi coba kita bikin pendek ya. Oh iya. Tetapi memang sebelum masuk ke Lumbung Pangan Mataram, mungkin saya bisa bercerita terkait pentingnya kedaulatan pangan dulu ya. Nah, kita harus berprinsip jas merah. Jangan sekali-sekali melupakan sejarah. Nah, untuk urusan pangan seperti ini merupakan urusan yang sangat vital, Mbak Tera. Karena apa? Karena misalkan kita lapar, ya kita tidak bisa berpikir, kita tidak bisa bergerak. Ya, itu kan kita alami juga ya. Kalau di dalam kelas, kalau lapar juga nggak bisa mikir, juga ngantuk juga ya. Nah, jadi kita akan awali dari dulu Belanda datang ke Indonesia, itu dalam tanda kutip itu adalah cadangan pangan yang dicari. Yang dicari itu adalah rempah-rempah. Walaupun itu bukan pangan pokok, tetapi itu adalah komoditas di pertanian. Nah, itu tujuan orang barat datang ke Indonesia. Nah, kemudian bisa ditarik ke belakang lagi. Nah, pangan ini menjadi salah satu sumber yang sangat vital. Kita tahu bahwasanya di babat tanah Jawa, itu Sultan Agung ketika mau menaklukkan Surabaya, dia mematikan sumber pangan di Surabaya dulu. Caranya bagaimana? Caranya dengan membendung Sungai Berantas, sehingga sektor pertanian yang ada di Surabaya itu menjadi lumpuh. Sehingga ketika tidak ada makanan, maka Sultan Agung mudah menaklukkan Surabaya. Itu satu.
Dan Sultan Agung juga itu mengalami kegagalan dalam menyerang VOC itu juga karena masalah pangan. Menariknya di sini, bisa untuk menaklukkan dan bisa untuk menggagalkan juga. Nah, pada saat itu ketika Sultan Agung menyerang ke Batavia tahun 1628 dan 1629 kalau tidak salah, itu gudang-gudang makanan Yogyakarta itu yang ada di Jawa Barat itu dibakar oleh VOC sehingga pasukan kita kocar-kacir seperti itu. Nah, itu terkait dari pentingnya pangan. Pentingnya Terus pangan. kemudian menuju ke kedaulatan pangan. Nah, kalau tadi Mbak Tera bercerita terkait lumbung Mataram itu apa, atau lebih tepatnya lumbung pangan Mataram itu, nah itu berawal dari ramalan dari Sunan Kalijaga. Nah, ini kita banyak berbicara terkait sejarah ya, karena kalau tanpa sejarah tidak bakal ada sekarang dan masa depan. Bener banget. Seperti itu. Jadi ini kita flashback dulu ya ke belakang. Flashback dulu. Awal mulanya ya berarti Awal ya. mula. Nah, seperti itu. Nah, jadi Sunan Kalijogo itu meramalkan bahwasanya ketika Sungai Progo dan Sungai Opak itu bertemu, maka masyarakat Yogyakarta akan makmur. Nah, tetapi implementasi pemikiran tersebut baru terwujud ketika Sultan HP9 itu bertahta di Yogyakarta. Sultan HP9 atau yang biasa dikenal dengan nama kecil Raden Mas Dorojatun atau nama Belandanya adalah Hengki, itu memulai membangun yang namanya Selokan Mataram. Nah, Selokan Mataram itu adalah bentuk wujud implementasi bersatunya Sungai Progo dengan Sungai Opak yang ada di Yogyakarta. Mohon maaf malah Jakarta ya ini. Nah, jadi ketika ada Selokan Mataram, maka irigasi di Yogyakarta itu menjadi lancar sehingga yang tadinya tanahnya gersang kemudian bisa ijo royo-royo sehingga bisa menghasilkan bahan pangan terutama padi, sehingga di Yogyakarta terutama Sleman Barat ini menjadi lumbung pangan. Lumbung pangan untuk memenuhi masyarakat di Yogyakarta tetapi juga memenuhi masyarakat yang di luar Jogja pula. Seperti itu. Oh, jadi ini Selokan Mataram yang dimaksud itu adalah Selokan Mataram yang tinggal atau pernah ke Yogyakarta, itu yang sering dilewatin itu kan ya. Nah, ya jadi biar kita lebih deket, biar lebih tahu konteksnya itu adalah yang di situ. Nah, terus nih tadi kan disinggung tentang kita bisa juga dengan daerah lain. Itu teknisnya maksudnya kayak gimana gitu? Oke, jadi ketika adanya Selokan Mataram, wujud bertemunya Sungai Progo dan Sungai Opak, maka di sini cadangan makannya melimpah ruah. Nah, yang melimpah itu digunakan oleh Sultan HP9 pada saat itu untuk membantu daerah-daerah yang kekurangan makanan di luar Yogyakarta. Nah, itu juga yang menjadi motivasi Sultan HP9 untuk mewujudkan ramalan dari Sunan Kalijogo, akan tetapi juga itu wujud untuk mengelabui penjajah Jepang. Jadi gini, ceritanya menarik Mbak Tera. Ini kita Gimana bicara nih? sejarah dulu ya. Ya. Jadi gini, ketika dulu Jepang datang ke Indonesia, itu banyak membutuhkan tenaga untuk membangun baik di luar Jawa maupun di luar Indonesia. Dijadikan Romunsa. Kalau Mbak Tera pernah dengar, kalau belajar sejarah ya. Kayaknya waktu SMA dulu pernah deh. Sepertinya dari SD sudah diajarkan ya. Oh ya, maksudnya terakhirnya SMA. Oh, terakhir SMA. Ya, Nah, dilanjutkan bisa. pada saat itu Sultan HP9 itu melakukan negosiasi bahwasanya rakyat Jogja jangan dijadikan Romunsa karena sedang membangun sebuah proyek besar kala itu, yaitu membangun proyek Selokan Mataram. Nah, sehingga dari situ masyarakat Yogyakarta bisa terhindar dari Romunsa tadi, Mbak Tera. Nah, itu dampaknya sangat luas, sangat besar sekali. Kita selamat dari Romunsa, kakek moyang kita, kemudian pertanian yang ada di Yogyakarta menjadi maju. Nah, dampaknya pada saat itu ya tadi itu ketahanan pangan di Yogyakarta. Nah, berarti si Selokan Mataram ini merupakan sumber irigasi untuk pertanian ya? Ya, irigasi yang utama. Karena
karena yang lain-lain itu adalah merupakan irigasi sekunder berasal dari mata air. Akan tetapi kalau selokan Mataram ini dampaknya sangat besar sekali, baik itu di Sleman ataupun di Bantul, kecuali Gunung Kidul ya, karena Gunung Kidul kan ada pegunungan Seribu yang memisahkan, seperti itu. Nah tuh jadi buat yang sering lewat selokan Mataram mungkin bisa langsung, oh jadi ini ya yang diceritain oleh Mas Ya. Topan. Ya. Jadi ternyata tuh panjang banget ceritanya kenapa bisa terbentuk si selokan Mataram itu. Yes. Nah, terus nih itu kan kita udah flashback nih ke belakang, gimana sih awal mulanya. Nah, kalau untuk sekarang itu sebenarnya pemanfaatannya dari selokan Mataram, lalu kayak implementasinya mungkin yang sekarang-sekarang ini menurut Mas Topan kayak gimana nih? Ya gini, karena zaman semakin maju dan berkembang, itu kan juga problem juga banyak pula. Nah, sekarang fungsi selokan Mataram itu juga tetap sebagai irigasi untuk budidaya, untuk mengatasi kesulitan air untuk irigasi. Nah, fungsinya tetap, akan tetapi mungkin tidak seperti dulu lagi. Yang dulu ketika Sleman ini menjadi lumbung pangan Mataram, sekarang kedudukannya sekarang tidak seperti itu, Mbak Tera. Nah, karena apa? Sekarang di lumbung pangan Mataram itu sendiri itu banyak problem yang di lapangan. Nah, kita sebagai seorang akademisi, baik itu nanti juga mahasiswa ataupun pelaku bisnis pertanian maupun pemerintah juga harus memikirkan hal tersebut, Mbak Tera. Biar kedepannya kita bisa mengembalikan kembali marwah dari tadi sumber pangan Mataram tadi, lumbung pangan Mataram yang saya bilang tadi. Oh ya, terus nih kan kadang sering ya lewat selokan Mataram, Ya. terus kadang seret. Apakah itu tuh pengaruh ya? Karena maksudnya apakah dulu itu nggak pernah seret atau emang ya misal pas lagi musim hujan atau pas lagi nggak musim hujan itu kayak gimana sih Mas sebenarnya? Oh ya gini, jadi selokan Mataram itu kan tergantung dari Sungai Progo ya. Ketika debit Sungai Progo itu melimpah, maka selokan Mataram juga akan melimpah pula airnya. Akan tetapi kalau debit di Sungai Progo itu rendah, volumenya rendah, maka di selokan Mataram juga akan rendah. Itu salah satu faktornya. Yang lain mungkin sekarang banyak sering kering juga ya. Karena itu mungkin di sekitar selokan Mataram baru dilakukan pembangunan sehingga memang harus ditutup seperti itu. Oh kayak gitu. Nah soalnya kan kadang sering ya pas kesana ternyata seret. Nah Sering kesana sama siapa Mbak Tera? oh iya oke terus lanjut ya. Oh, lanjut. Untuk Gak pingin tahu jadi nih. pancingan saya ini. Pengen tahu nih kan ini kan kita udah ngomongin yang sebelumnya, kita udah ngomongin yang sekarang. Nah untuk kedepannya nih menurut Mas Topan nih kayak gimana sih bakalan selokan Mataram itu dari kebermanfaatannya, dari ya pokoknya dari aspek-aspek yang lain lah itu akan seperti apa dan harapannya juga akan seperti apa khususnya mungkin untuk kita nih generasi-generasi muda milenial saya ya, saya juga. oh iya. Nah untuk generasi milenial itu harus ngapain sih dengan selokan Mataram ini? Jadi kayak nggak hanya tahu oh ini jalan selokan Mataram atau enggak titik kumpul di mana ya udah dekat selokan Mataram ya jadi nggak hanya kayak gitu ya. Iya. Nah bisa gimana Mas? Oke, jadi gini, kita terkait selokan Mataram itu hubungannya dengan lumbung pangan Mataram tadi ya Mbak Tera. Nah, memang kalau terkait dari pengelolaan selokan Mataram tadi, memang kita pemerintah sudah ada dinas yang mengelola tata air, kemudian pembangunan terkait selokan Mataram. Jadi itu tidak menjadi masalah. Yang perlu ditingkatkan adalah kesadaran masyarakat. Jangan buang sampah sembarangan. Nah, itu akan membuat selokan Mataram itu menjadi macet. Iya. Nah, kemudian yang lebih penting tadi terkait lumbung pangan Mataram tadi. Nah, sekarang kan kita tahu bahwa Sleman itu sudah tidak menjadi lumbung pangan Mataram karena banyak alih fungsi lahan, banyak sawah-sawah yang dijadikan rumah. Nah, selain itu masalah di lapangan juga sangat kompleks sekali. Baik itu masalah hama penyakit, masalah kekeringan, masalah gagal panen. Nah, di sini kami menghimbau bahwasanya segeralah semua
aspek stakeholder mulai dari dosen, mahasiswa, masyarakat, pemerintah, peneliti itu turun ke lapangan, kemudian bersama-sama memperbaiki permasalahan yang ada di Lumbung Pangan Mataram agar kedepannya di Yogyakarta ini bisa kembali menjadi lumbung pangan, kemudian berdaulat dan bisa membantu daerah-daerah lain yang kekurangan. Syukur-syukur kalau bisa malah ekspor ke luar negeri. Amin. Nah, kemudian terkait yang muda tadi, kaum muda milenial harus ngapain? Yang pertama kalau mahasiswa ya harus belajar ya, Oh iya. biar cepat lulus, jangan sering bolos. Oh iya, tuh pesen ya buat mungkin bimbingan-bimbingannya Mas Topan. Bimbingan saya baik-baik kok Mbak Oh iya. Tera, cepat lulus juga. Amin. Nah, kemudian kita kembali ke jas merah lagi, jangan sekali-sekali melupakan sejarah. Bung Karno ketika peletakan batu pertama di IPB, kalau tidak salah tahun 1957 itu mengatakan bahwasanya, hai para pemuda, agar memikirkan pangan untuk ke depan. Kita tidak bisa berbicara program yang istilahnya zaman dulu itu ndaki-ndaki atau program yang istilahnya hiperbolis, akan tetapi kebutuhan pangan itu tidak tercukupi. Nah, bullshit kalau seperti itu. Kita tidak bisa mikir. Makanya mari para generasi muda milenial agar peduli terhadap dunia pertanian. Seperti itu. Kepeduliannya bagaimana? Kalau yang mahasiswa pertanian ya segeralah lulus menjadi bangga orang tua, itu satu. Yang kedua, kita tahu bahwasanya ketika kita ditanya, misalkan lulusan dokter, kedokteran, pengen jadi dokter, lulusan arsitek, pengen jadi seorang arsitektur, kemudian lulusan farmasi, pengen bekerja di apoteker. Tapi kalau kita ditanya lulusan pertanian, apa jawabannya? Banyak po yang bilang pengen jadi petani. Nah, mindset paradigma ini yang harus kita perbaiki. Petani yang sekarang itu bukan petani yang harus diidentikan dengan caping, kemudian celana compang-camping, akan tetapi petani yang berdasi. Seperti itu Mbak Tera. Petani muda milenial lah ya. Petani muda milenial. Dan mungkin juga bisa, walaupun bukan dari orang pertanian ya, dengan kita merawat selokan Mataram itu dengan tidak membuang sampah sembarangan, tidak mencoret-coret juga, ya, vandalisme. Dan iya, jadinya kita bisa dimulai dari situlah. Kadang kan ada ya misalnya ya udahlah main buang aja, padahal itu bisa berdampak panjang ke ya salah satunya ke bidang pertanian juga, karena itu merupakan sumber irigasi. Iya. Nah, wah ini benar-benar cerita yang sangat banyak menambah ilmu. Belum seberapa Mbak Tera. Oh, belum seberapa, tapi kan ini kita perjanjiannya dibikin simple ya. Oh, bikin simple, oke. Karena gratisan juga ya. Enggak ya, bercanda. Karena ini ketemu di jalan terus, Mas ayo Mas masuk YouTube. Ya, ada settingan itu. Nah, pokoknya semoga kita juga berharap selokan Mataram bisa kebermanfaatannya terus berlanjut ya, dan untuk dunia pertanian pun juga menjadi jauh lebih baik lagi ya. Dan kedaulatan pangan pun harapannya ya bisa. Udah tercapai belum sih Mas sebenarnya ini tuh seberapa persen sih ketercapaiannya nih? Dulu kita pernah loh berdaulat pangan, buktinya dulu PBB melalui FAO itu memberikan penghargaan tahun 1984 yang dulu diterima oleh Presiden Soeharto bahwa Indonesia bisa swasembada pangan. Nah, kalau kita sekarang ya kita malah kekurangan, walaupun ketika pada saat pandemi COVID ini itu sektor pertanian itu tumbuh 30% dibandingkan dengan sektor lain, akan tetapi untuk kebutuhan pangan nasional ini masih jauh dari kata swasembada. Ya. Wah, ini sebenarnya kalau dilanjutin bakalan panjang banget. Wah, sampai pagi nih Mbak Tera, apalagi kalau ada kopi ini. Waduh, ini karena nggak ada konsumsi apapun. Nah, karena ini juga udah sampai menit keberapa dan sebenarnya masih banyak banget hal yang pingin, ya namanya juga dosen yang sangat berprestasi ya, termasuk yang
aduh, Biasa aja, Pak. yang ilmunya tuh kayak nggak ada habis-habisnya dan pastinya ini terima kasih banyak untuk Ya, segala sama-sama. ilmunya. Semoga bermanfaat buat nggak hanya buat aku ya di sini yang dengerin, tapi juga buat teman-teman. Dan ini sebenarnya mau ada bagian keduanya, tapi yang ini karena udah cukup lama menitnya ya. Ya. Jadi ini kayak kuliah berapa SKS ya sebenarnya ya? Wah, ini sudah sampai lulus ini. Oh, ini udah sampai lulus ya. Jadi terima kasih banyak buat teman-teman yang udah dengar sampai ke menit kesini, dan terima kasih juga buat Mas Topan. Terima kasih Semoga kembali. sukses selalu, Amin. semakin mengudara, semakin menjadi. Semakin menjulang tinggi. Oh iya, boleh. Mengakar kuat menjulang tinggi. Oh Tapi iya. jangan lupa berbuah. Oh iya benar. Prinsip Nah. UGM. Ya benar banget. Nah jadi ya udah deh. Oke, terima kasih buat teman-teman semuanya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.